Ya, hai, assalamualaikum Pisces. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang seseorang yang akan datang di akhir tahun 2022 ya. Otomatis ini proses dalam 3 bulan ke depan. Dan ini seseorang ini yang akan saya readingkan di sini tentang energi atau karakter dianya gitu ya, itu. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Oke. Langsung kita readingkan aja di sini untuk kartu yang muncul seseorang ini seperti apa energi dan karakternya ya, yang akan datang ke Pisces di akhir tahun 22. Ada office ya, ini dia ini seseorang yang mempunyai karir mapan ya, karir mapan atau karir tetap gitu ya. Itu karir yang bisa dipegang gitu. Mungkin dia karir di suatu instansi pemerintah gitu ya, itu atau institusi pemerintah gitu bisa juga ya. Atau mungkin dia ini misalkan mempunyai usaha atau bisnis ya, punya usaha atau bisnis yang sudah mapan gitu ya, atau mungkin karir swasta yang sudah mapan bisa juga posisinya gitu kan, seperti itu. Atau mungkin karir apapun yang pasti sudah bisa dipegang lah ya, seperti itu. Sudah ada apa ya, pemasukan tetap mungkin di segi gaji, bisa juga seperti itu ya, itu. Dengan energi karir yang sudah mapan ini otomatis dia seseorang yang bertanggung jawab ya, seseorang yang bertanggung jawab, berkomitmen biasanya di karir gitu kan, itu tidak main-main kalau menjalani karir gitu ya, karena nyampe ke karir yang mapan itu pun kan membutuhkan komitmen yang penuh gitu ya, membutuhkan tanggung jawab juga kan gitu. Itu sih orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada face. Ini di keuangan dia ya, di keuangan dia ini ada keberlimpahan di sini ya, itu. Jadi di segi materi ya, segi materi dia berlimpah gitu. Dan dengan karakter yang seperti ini pun, dengan the fish ini dia seseorang yang apa namanya, yang fokus untuk keuangan, atau istilahnya seseorang yang saat ini memang yang dia fokuskan di keuangan dulu, mungkin seperti itu gitu ya, itu. Atau karena ini fish ya, ini ikan ya, otomatis dia seseorang yang tenang gitu. Seseorang yang menjalani semua proses kehidupan itu dengan ketenangan gitu ya, itu. Dan istilahnya lebih ke memberikan ketenangan dan keindahan gitu kan, karakternya seperti itu gitu ya, atau memberikan ketenangan, kenyamanan untuk orang lain bisa juga ya, seperti itu. Yang pasti dia ini mempunyai keindahan yang terpancar dari dalam, biasanya seperti itu ya, itu. Ikan ya, ikan itu kan hewan yang lembut ya, hewan yang lembut yang bisa istilahnya bisa dilihat keindahannya dari luar itu karena kelembutan hatinya kan gitu, kelembutan dagingnya gitu ya. Meskipun dia kalau sudah tersakiti itu durinya akan mengena gitu itu akan, tetapi kalau tidak ada yang menyakiti dia ya, dia akan memberikan kebaikan-kebaikan dia, kelembutan dia gitu kan, ketenangan dia, kenyamanan dia gitu. Seseorang kelihatan dari energi tenang di sini, karakternya tenang ya, seperti itu. Dan kalau dengan energi the fish ini, energi keberlimpahan ini otomatis dia dari segi emosi, perasaan, pikiran itu stabil, seimbang, abundant, keberlimpahan gitu kan, seperti itu ya, bisa menstabilkan semuanya gitu. Dari semua proses yang dia hadapi ini lebih ke memberikan energi yang
yang stabil, energi yang penuh dengan keberlimpahan, energi yang tenang gitu ya, nggak terlalu yang overthinking gimana, nggak terlalu yang istilahnya memberikan yang apa, yang show off gitu ya, memberikan yang apa namanya, yang mungkin nggak memberikan emosi yang meledak-ledak, itu enggak, dia lebih ke tenang orangnya gitu ya, itu. Jadi lebih ke energi itu yang diberikan dalam hubungan atau mempunyai karakter itu gitu ya, itu karakter tenang atau memberikan ketenangan, kenyamanan ke banyak orang, ke hubungan asmara mungkin seperti itu ya, keindahan yang dijalani di hubungan asmara bisa juga ya, kelembutan juga mungkin seperti itu. Dan dengan keberlimpahan ini kalau di segi materi ya dia berlimpah gitu ya, itu dengan energi the fish ini gitu, karena karirnya mapan, jadi otomatis keuangan juga nggak ada masalah gitu ya, ada keberlimpahan. Dan kalau dia sudah berfokus di karir ya otomatis dia fokusnya di situ, jadi lebih ke karir, keuangan mungkin saat ini di energinya dia gitu kan, seperti itu. Dan di sini ada the book ya, ini seseorang yang mempunyai karakter tertutup dia. Nah ini dia ini seseorang yang introvert ya, orangnya tertutup, banyak diam mungkin seperti itu ya, misterius orangnya gitu kan, susah ditebak orang lain gitu ya, itu. Jadi lebih ke apa ya, misalkan dia pinter, ini kan book ya, buku, misalkan dia mempunyai kelebihan, mempunyai kepandaian, kecerdasan, atau mempunyai banyak ilmu, banyak pengalaman, itu dia lebih ke untuk dirinya sendiri, nggak mau dilihatkan ke orang lain, nggak mau disombongkan ke orang lain. Nah seperti itu orangnya ya, meskipun ada kelebihan tetapi dia lebih memilih untuk tidak memperlihatkan ke orang lain ya, itu. Jadi ya pintar menyimpan itu, menyimpan semuanya gitu ya, itu. Orangnya misterius dan dengan energi yang mungkin sudah banyak yang ada di pikiran, perasaan dia ini sudah ada keberlimpahan di situ ya, otomatis dia ini lebih ke apa namanya, lebih ke tidak sombong gitu ya, karena sudah punya semua gitu, apa yang mau disombongkan kan gitu ya, intinya seperti itu sih. Jadi lebih ke orang lain ini lebih ke mengamati saja gitu ya, mengamati, menganalisa seperti itu. Lebih ke oke, kamu mempunyai kelebihan ini, aku mempunyai kelebihan ini, nah gitu, lebih ke situ sih. Jadi lebih ke nggak banyak komentar gitu orangnya ya, itu sih. Dan mungkin di hubungan asmara kalian ya sama-sama saling mengamati ya, saling mengamati satu sama lain untuk si Pisces seperti apa, dia seperti apa gitu ya, saling mengamati. Saya bilang saling karena di sini ada the mirror. The mirror ini adalah chemistry ya, ikatan batin kalian sama-sama sangat kuat. Jadi energi mirror ini ya, kalau Pisces ngelihat dia seperti dia ngelihat Pisces gitu, dan sebaliknya gitu ya, itu. Jadi energinya sama ya, banyak kemiripan di kalian gitu, dari energi, dari karakternya itu banyak kemiripan di kalian. Dan biasanya dengan energi chemistry ini cenderung untuk menujunya kalian memang ada jodoh di situ gitu ya, namanya karena karakter atau ciri-ciri jodoh itu biasanya banyak kesamaannya gitu, entah dari energi atau dari karakternya gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin kalian ini adalah energi jodoh, atau dia ini memang jodohnya Pisces, bisa juga seperti itu ya, yang pasti mempunyai banyak kesamaan gitu ya. Kalau saya bilang ya 11-12 gitulah ya, nggak banyak perbedaan gitu, seperti itu sih, banyak kesamaannya di kalian dari semuanya gitu ya, itu. Dan kemudian di sini dengan energi the mirror ini chemistry sangat kuat, jadi ikatan batin ini benar-benar kuat di kalian gitu ya, itu. Dan kemudian di sini ada the sun. The sun ini matahari ya,
dia sosok yang pekerja keras di sini ya, orangnya sosok yang pekerja keras dan hangat orangnya gitu kan. Itu kalau misalkan dengan teman ya otomatis dia lebih ke hangat, lebih ke pintar beradaptasi dengan teman-teman gitu ya, lebih ke menghangatkan, lebih ke mencairkan gitu ya, lebih ke memberikan. Kayak kalau misalkan dengan teman-teman nih, dia nggak ada itu teman-temannya nyari gitu ya, seperti itu. Karena yang bisa mencairkan suasana ya dia gitu. Seperti itu sih orangnya, penuh dengan kehangatan atau menghangatkan, situasi, suasana, seperti itu ya, itu. Dan dengan energi ini pun juga otomatis kan orang lain juga, akan banyak yang suka ke dia gitu kan, itu. Dan ini karena the sun ini kan dia the sun, matahari ini kan memberikan kebermanfaatan untuk ke semua makhluk di dunia gitu kan. Kalau dilihat dari sini ya otomatis, karakter dia ini ya mempunyai inner beauty yang bagus, yang cantik, memberikan pencerahan ke banyak orang gitu kan, memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang, sehingga inner beauty-nya muncul terpancar ke auranya yang bersinar gitu ya, itu. Mungkin dia suka memberikan pencerahan ke orang lain, kebaikan-kebaikan ke orang lain, peduli ke orang lain ya, banyak peduli atau empati ada di dianya gitu ya, seperti itu. Jadi kayak semua kebaikan itu tersimpan di dianya yang pada akhirnya inner beauty-nya itu muncul dengan, aura yang bersinar gitu ya, layaknya matahari gitu kan, seperti itu. Jadi ada kebersinaran di dianya gitu ya, itu. Karakternya seperti itu. Dan, kemudian di sini ada the dog ya, ini dia sosok yang setia, sosok yang kalau misalkan janji dia tepati gitu kan. Sosok setia itu seperti itu ya, itu, sosok yang berkomitmen orangnya gitu kan. Penolong juga ya, the dog itu kan, sosok yang penolong, setia ke majikannya juga kan gitu. Jadi, sosok yang bertanggung jawab lah kalau saya lihatnya ya. Yang pasti, dengan karakter, anjing di sini ya, the dog ini otomatis dia sosok yang setia di sini ya, di hubungan asmara gitu. Dan, memberikan energi yang saling tolong-menolong satu sama lain gitu ya, seperti itu. Dan di sini mungkin kalian diperkenalkan di, suatu pertemanan ya, pertemanan sosmed mungkin atau pertemanan yang lain ya, pertemanan di karir, pertemanan di, lingkungan sosial, pertemanan di lingkungan kalian, pertemanan waktu kecil mungkin ya, apapun itu yang, mungkin kalian diperkenalkan lewat pertemanan di sini, ya itu. Dan, kemudian di sini ada the star, ini the hope ya, ada harapan, keinginan, atau doa-doa dia yang benar-benar ingin dia wujudkan di sini dan, banyak keberuntungan di kehidupan dia, itu energinya ya, itu. Jadi sering sekali mendapatkan keberuntungan di kehidupan dia gitu ya, dan mungkin dengan keberuntungan ini seseorang ini, mudah untuk bersyukur atau banyak bersyukur. Apapun yang dia punya, dia selalu bersyukur gitu ya, karakternya seperti itu. Dan, di sini lebih ke apapun yang dia lewati itu selalu dia dia memohon ke Tuhan, berdoa ke Tuhan gitu ya, agar, mendapatkan keajaiban, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan doa bisa terkabul kan, seperti itu ya, itu. Jadi dia lebih ke condong untuk, berharap itu ke Tuhan ya, karena keberuntungan dan keajaiban itu yang memberikan Tuhan kan gitu ya. Jadi, di sini ngerasa di kehidupan dia ini banyak kebersyukuran dan banyak keberuntungan gitu, dan ada harapan yang ingin dia wujudkan ke depan untuk menuju ke Pisces-nya gitu ya, itu. Karena dia ngerasa bertemu dengan Pisces itu adalah suatu keberuntungan untuk dianya juga, dan di sini mungkin Pisces juga ngerasakan itu karena ini chemistry ya. Jadi ada rasa di kalian ini, hubungan asmara ini memberikan keberuntungan di kalian gitu. Kalian ngerasa ada keberuntungan di sini dengan seseorang ini gitu ya, itu. Dan kemudian di sini ada the ship. Ini kalian ini LDR ya. Beda kota, provinsi atau mungkin negara. Di sini kalian hubungannya LDR. Dan dia
dengan LDR ini otomatis dia mempunyai pengalaman yang luas ya, mempunyai eee, mempunyai tujuan yang memang dia inginkan gitu kan. Otomatis, dia lebih memilih untuk nggak melihat di masa lalu lagi. Dia lebih memilih untuk, ingin mencapai tujuan ke depan. Dia mempunyai visi misi ke depan ya, karakternya seperti itu dan benar-benar ingin mencapainya gitu. Jadi, ingin ada progres atau pergerakan ke depan ke yang lebih baik di hubungan asmara, terutama karena ini seseorang yang akan datang ke Pisces di akhir tahun 2022 gitu ya, itu. Dan, dia ingin mewujudkan visi misi tersebut atau tujuan atau pergerakan progres ke depan ke Pisces-nya gitu ya, itu. Dan, di sini ada the bouquet ya, hadiah, kejutan, kado ya. Otomatis dia akan datang untuk memberikan suatu kejutan atau mungkin membawa hadiah atau kado atau kebahagiaan yang pasti, dia akan berikan ke Pisces-nya gitu ya. Itu kejutan-kejutan akan, dia berikan ke Pisces di akhir tahun 2022 ya. Otomatis kejutan yang membahagiakan yang, mungkin berbentuk barang, mungkin seperti itu ya, berbentuk kado atau hadiah apapun itu, atau mungkin kejutan ini yang waktunya tidak ditentukan, ternyata dia, memberikan, waktu surprise gitu ya untuk, Scorpio, untuk Pisces-nya gitu ya, itu. Jadi dia lebih ke memberikan tindakan di sini ya, nyampe ke akhir tahun itu, gitu ya. Dan, dia akan memberikan tujuan atau visi misi dia untuk membahagiakan Pisces, mungkin seperti itu. Dan kemudian di sini ada the home. Mungkin, dia akan datang ke rumah Pisces ya, itu. Istilahnya, seseorang yang LDR ini akan datang ke rumahnya Pisces secara realita gitu kan. Itu, memberikan, suatu kenyamanan, ketenangan, keamanan, ketentraman ya kalau kalian bisa bersama ya, bisa ketemuan, dengan kejutan, dengan memberikan hadiah, kado yang mungkin realita gitu kan, kalian bisa ketemu di rumah itu, eee, otomatis, dia benar-benar akan datang ke Pisces-nya ya, itu, ke rumahnya Pisces gitu. Atau sebaliknya mungkin Pisces yang akan datang ke dia gitu ya. Kalau misalkan kalian LDR mungkin ya, kalian misalkan belum bisa ketemu nih, kalian ingin ketemu secara LDR aja, otomatis lewat sosmed bisa ya, pakai video call mungkin seperti itu, kalian dipertemukan dengan keluarga dia mungkin ya, seperti itu, atau dia dipertemukan ke keluarganya Pisces lewat lewat sosmed, lewat video call mungkin seperti itu ya kalau kalian masih LDR. Tapi kalau kalian ada yang, mempunyai keinginan karena ini reading tentang seseorang yang akan datang di akhir tahun 2022 ya, kalau bukan lewat sosmed dan, ini ingin ada ketemuan ya otomatis akan ada yang ketemuan di rumah gitu. Dia datang ke Pisces-nya atau Pisces yang datang ke rumahnya dia gitu ya, seperti itu. Yang pasti, di akhir tahun 2022 ini, ada seseorang yang LDR, di hubungan kalian akan datang ke rumah memberikan suatu kebahagiaan, kejutan, hadiah, atau apapun itu gitu ya. Dan yang pasti, pada akhirnya kalian di hubungan asmara ini akan mendapatkan suatu ketenangan, kenyamanan gitu ya. Itu kebahagiaan, layaknya di rumah gitu kan, seperti itu. Atau mungkin, datang ke Pisces-nya, ini memberikan surprise rumah, bisa juga ya, istilahnya, membeli rumah untuk Pisces-nya atau sebaliknya gitu, itu. Atau mungkin ya kejutan ini mungkin berbentuk rumah bisa juga ya, seperti itu, ya, itu. Yang pasti, di sini seseorang yang akan datang ke Pisces-nya ini ada energi rumah ya, apapun itu kalian sesuaikan aja ya tentang, rumah ini gitu ya, itu. Dan, di sini dengan energi home ini, dia
seseorang yang bisa memberikan kenyamanan, ketenangan, keamanan, ketentraman ke Pisces-nya gitu ya, di hubungan asmara gitu. Dia sosok yang mempunyai karakter itu ya, atau Pisces-nya ya, istilahnya di sini vice versa ya, Pisces juga mempunyai itu, karakter itu juga gitu. Dan di hubungan kalian ini, kalian ngerasa ada kenyamanan, ketentraman, ketenangan, dan keamanan di hubungan asmara. Kalian rasakan ini bersama gitu ya, itu karakternya seperti itu. Kalian sama-sama memberikan atau ya memberikan energi atau karakter kalian memang karakter yang memberikan kenyamanan masing-masing, ketenangan, keamanan, ketentraman gitu ya. Dan Pisces-nya kan juga seperti itu ya, itu. Jadi Pisces itu kan seseorang yang penyayang gitu kan, itu penyayang, peduli, dan dia pun juga sama gitu ya, itu. Jadi lebih ke kalian sama-sama memberikan perhatian, kasih sayang bersama-sama. Jadi kalian ada kesamaan karakter, kesamaan energi, ada kesamaan cara kalian dalam berhubungan memberikan kenyamanan, ketentraman, ketenangan ini gitu ya, seperti itu. Dan di sini kalian akan dipertemukan di akhir tahun ya, dalam jangka waktu 3 bulan ke depan ini nyampe akhir tahun 2022. Kenapa nyampe 12 ya? 12 sudah berlalu bertahun-tahun ya. Itu akhir tahun 2022 ya, kalian akan dipertemukan dengan seseorang yang mempunyai energi atau karakter seperti ini gitu ya. Ini saya readingkan secara bersamaan dari energi dan karakter. Semoga kalian paham Pisces ya. Ini semua kalau resonate untuk kalian. Kalau nggak resonate berarti untuk Pisces yang lainnya gitu kan ya. Itu di segi apapun itu, seseorang yang akan datang ke kalian ini, kalian bisa menyesuaikan dengan kartu-kartu yang keluar di sini gitu ya. Itu. Oke, saya rasa cukup. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.